Oke, jadi saya mau menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah biostatistik. Nah, ini dia mata kuliahnya biostatistik, kodenya ini HRS 501. Kemudian tentu saja semester 5. Ada 3 SKS yang saya harapkan di sini. 2 SKS saya memberikan teori dan 1 SKS kita praktek supaya setidaknya kita tahu cara untuk membuat hal-hal sederhana dari mata kuliah ini. Saya menjadi dosen penanggung jawabnya dan jadwalnya jam 12 sampai 14.30 karena ini 3 SKS. Jadi agak panjang, mungkin kita akan menyesuaikan nanti karena ini kan jam makan siang dan jam mengantuk. Kalau hari Senin pagi saya tidak bisa karena ada apel online, kemudian ada mata kuliah di tempat lain, jadi saya tidak bisa pagi-pagi. Jam 12 sampai 14.30 juga itu jam mengantuk. Mungkin kita akan sepakati kapan baiknya. Kapan? Deserli Lombok. Apakah tetap hari ini jam 12 sampai jam 14.30? Atau kita pindah hari lain, tanggal lain? Yulestisia. Hari ini, Jumner. Hari ini? Hari Senin, Jumner. Jam-jam begini atau Ya. boleh lebih sore? Kalau pagi kita nggak bisa. Atau mau kasih mungkin jam 10 mulai minggu depan kita bisa, jam 10. Iya, benar. Lebih bagus jam 10. Jam 10, Jo? Iya, benar. Jam 10 ya sekitar jam 12 kita sudah selesai. Oke, kita jangan lupa ingatkan saya untuk jadwalnya akan kita tunggu. Tapi tidak ada mata kuliah lain kan? Tidak, benar. Oke. Tidak. Oke, baguslah. Kita akan mulai minggu depan jam 10. Tolong ketua kelas ingatkan 1 hari sebelum supaya kalau akun saya ini dipakai, kita bisa pakai akun Zoom dari Trinita. Oke, ini capaian pembelajaran yang diharapkan. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu karena ini akan kita capai sepanjang semester ini. Jadi kita sudah sepakati kontrak bahwa kita akan kuliah hari Senin jam 10. Nah, sedangkan yang namanya kuliah itu pasti ada penugasan. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi kalau tidak selesai berarti nilainya jelek. Kalau memasukkan nilai terus nilainya tugasnya asal-asalan, ya nilainya juga tidak bisa bagus. Kemudian diharapkan kalian itu setelah selesai dari sini mampu untuk menjelaskan konsep dasar statistik secara umum. Seperti pengertiannya apa, ruang lingkupnya apa, jenis data, pengertian data, kemudian variabel skala pengukuran itu seperti apa. Nah, bisa tahu bagaimana menyajikan data. Kalau administrasi rumah sakit, ini penting untuk menyajikan data. Nah, data-data yang ada itu disajikan dalam bentuk teks, gambar, tabel, grafik. Nah, itu kalian harus kuasai. Walaupun mata kuliah ini hanya menyampaikan hal-hal yang sederhana, mungkin saja kalian sudah tahu, tapi ini penting untuk pekerjaan kalian di administrasi kebijakan. Juga kita akan belajar tentang bagaimana kita menyajikan data kualitatif dalam bentuk grafik, batang, diagram gambar, pie, histogram, poligon, OGIF, dan garis. Nah, itu semua menjadi keterampilan dasar kita. Kemudian kita akan belajar tentang menghitung rata-rata distribusi, bagaimana menghitung rata-rata, sifat dari rata-rata, nilai rata-rata, kemudian hitung dan interpretasi, bagaimana kita menginterpretasikan apa yang sudah kita hitung. Kemudian kalian mampu untuk menguraikan tentang sebaran.
apa itu sebaran data, kemudian range, minimum, maksimum, mean, deviasi, standar deviasi, koefisien variasi, desil, kuartil, persentil, kurtosis, skewness, itu kalian setidaknya bisa menguraikannya. Ketika membaca, kalian tahu istilah-istilah ini. Nah, kemudian kalian bisa menguraikan apa itu bias, sampling error. Nah, karena sudah mendekati skripsi, ini juga penting untuk bagaimana mengetahui besar sampel, bagaimana menghitung besar sampel. Kemudian metode pengambilan sampel kita akan pelajari, kemudian menjelaskan bagaimana cara kita mengambil sampel itu. Jadi sudah ditentukan siapa yang menjadi sampel, kita juga akan belajar bagaimana mengambil sampel itu. Kompetensi yang diharapkan juga untuk kalian mampu untuk menghitung sebaran sampel, standar errornya bagaimana, data ukur dan data hitung itu seperti apa, kalian bisa menguji hipotesis, dan kita bisa melakukan uji statistik sederhana menentukan persamaan dan perbedaan antara dua variabel. Nah, itu yang diharapkan kita capai selama 1 semester ini. Nah, ini pembagian pekan pertama dan kedua. Yang pertama kita bikin penjelasan RPS ini. Kemudian ada materi mengenai pengertian statistika. Kalau pekan kedua itu manfaat dan teknik penyajian data. Kalau pekan ketiga dan keempat kita penyajian data, ya, data kualitatif. Pekan keempat kita menghitung nilai rata. Pekan kelima sampai 8, 8 itu kita mid semester ya. Tapi kalau kelima kita mengukur sebaran data, kemudian 6 sampai 7 juga masih dengan sebaran data karena ada prakteknya. Untuk 9 dan 10 kita menghitung bias dan sampling. Pertemuan 10 itu cara mengambil sampel, metode-metodenya. Dan 11-12 kita masih lanjut dengan metode pengambilan sampel dan memperhitungkan distribusi sampling di pertemuan 12. Sisanya itu kita akan menguji hipotesis dan menguji statistik sederhana. Ya, yang pertemuan ke-16 kita akan UAS, dan banyak dari sini akan saya sampaikan lewat e-learning. Jadi kalian juga harus mengakses e-learning selain tatap muka. Kemungkinan besar tatap muka tidak akan selalu, kecuali nanti akan ada arahan selanjutnya dari fakultas bahwa kalian harus tatap muka langsung. Saya berharap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan supaya kita bisa banyak yang berhasil. Saya berhasil membuat Anda tahu dan Anda berhasil membuat diri Anda tahu dan mempunyai nilai yang bagus. Ini referensi yang saya pakai. Kalau yang ada, kalian bisa beli ini. Yang biostatistik untuk kedokteran dan kesehatan itu ada dijual untuk sebagai mempermudah kalian untuk mengingat. Kalau beli ya, dia tidak mahal kalau beli. Tapi buku-buku yang lain ini sebenarnya bisa kalian download tapi bahasa Inggris. Sayang juga kalau kalian download tapi tidak dibaca, kan susah. Ini buku-buku ini beredar di pasaran, di Gramedia ada. Atau kalau mau gampang belilah di Shopee, di Tokopedia. Tinggal klik judulnya biostatistik, dia pasti keluar dan biasanya harganya lebih murah. Nah, ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh Trinita, Fik Trinita. Kalian harus hadir 80% untuk mengikuti UAS.
kemudian tentu saja kehadirannya online, dan mempergunakan e-learning dengan baik. Nanti video tutorialnya sudah ada, tinggal tanya admin bagaimana mempergunakan e-learning yang belum tahu, tapi saya rasa kalian di tahun yang lalu juga sudah menggunakan e-learning, sudah paham, tinggal mengulang lagi kalau seumpamanya lupa. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar biostatistik. Ini susah ya, agak-agak susah gitu. Jadi, kita mau menjelaskan hari ini tentang ruang lingkup biostatistik, statistik deskriptif dan inference, jenis data, dan skala pengukuran. Ini akan menjadi sangat penting karena kalian itu akan bekerja sebagai administrasi rumah sakit, di mana setiap data yang ada di rumah sakit akan kalian olah, kemudian pengolahan data itu akan diubah menjadi satu kebijakan di rumah sakit. Mau dia program, mau dia rancangan pendapatan, kemudian belanja, itu semua membutuhkan data-data statistik untuk mendukung upaya pembangunan kebijakan di dalam rumah sakit. Nah, kalian harus menguasai ini supaya ya pekerjaannya menjadi lebih mudah. Kalau tidak menguasai, ya orang lainnya akan melakukannya dan kalian akan tersingkir kalau tidak menguasai ini. Jadi ini merupakan kompetensi yang sangat diperlukan untuk kita bisa bekerja sebagai seorang administrator rumah sakit. Nah, apa itu statistika? Tadi kan kita ini biostatistika. Asal katanya bio artinya hidup, statistika ini artinya statistika. Diambil dari bahasa Yunani, stat, atau state, kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Jerman Belanda itu staat. Nah, artinya ahli negara, staat, negara. Nah, jadi di awal perkembangannya, statistika ini memang hanya dipergunakan untuk bagaimana mengelola satu negara melalui angka-angka. Nah, kemudian ini garis besar sejarahnya. Akan saya jelaskan nanti bagaimana perkembangan sejarahnya, tapi secara garis besar, data statistik ini telah digunakan di Mesir, peradaban Cina pada masa sebelum Masehi. Nah, digunakan sebagai apa? Sebagai catatan dari pajak. Kemudian catatan data-data dari hasil pertanian. Kenapa mereka mempergunakan ini sebagai catatan? Bahkan di kitab suci beberapa agama yang dahulu itu sudah ada ini pencatatan jumlah orang, bahkan sudah dicatat. Ini jauh sebelum Masehi. Jumlah orang yang keluar dari Mesir berapa orang, itu sudah ada pencatatannya, berapa laki-laki, berapa perempuan, tapi ya memang masih sangat sederhana. Data-data yang ada dahulu itu semua terekam, sehingga bisa dijadikan bukti bahwa data statistik sudah pernah digunakan di peradaban-peradaban sebelum Masehi. Nah, yang paling terkenal yaitu bukunya Aristoteles. Aristoteles, bukunya Politeia, di situ dia menerangkan tentang data-data statistik yang menerangkan tentang keadaan negara, di mana negara-negara yang terbentuk pada waktu itu di bawah Kekaisaran Romawi. Nah, di situ ada data-data statistik yang dia tampilkan. Nah, di abad pertengahan, di mana pengetahuan itu dikuasai oleh kelompok gereja, di situ dilakukan pencatatan. Jadi semua yang lahir, mati, dan kawin itu dicatat. Itu merupakan pencatatan data statistik. Nah, abad 18 ini merupakan awal di mana istilah statistika itu kemudian menjadi tenar. Orang yang membawanya itu namanya John Sinclair.
Jadi tokoh statistik namanya John Sinclair, dia membuat buku, mempublikasikan buku yang namanya Statistical Account of Scotland. Nah, itu garis besarnya, sehingga sampai sekarang orang mulai mempelajari tentang statistika. Tapi ada jalannya sampai ke sini. Nah, Aristoteles saya sudah sampaikan tadi bahwa dia mulai menghitung jumlah kekayaan warga dalam usaha untuk menarik pajak. Jadi dia mulai menghitung berapa kekayaan mereka, berapa pajak, dan biaya pajak ini digunakan untuk membiayai perang. Gitu. Tahun 1538 ini mulai ada pencatatan yang dilakukan oleh Raja Inggris, dalam hal ini namanya Henry ke-8. Dia mencatat peristiwa tentang kesakitan dan kematian akibat wabah penyakit campak yang melanda Inggris pada waktu itu. Nah, ini kemudian dikenal sebagai vital statistik. Vital statistik. Jadi vital itu ya penting, bisa menyebabkan kematian. Jadi angka-angka yang berkaitan dengan kematian ini dan wabah yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian itu dicatat. Nah, kemudian tahun 1620 John Ground dia menulis juga The Bill of Mortality of City London. Nah, dia menuliskan tentang hubungan penyakit dengan kesehatan yang diperoleh lewat observasi penduduk. Nah, pada waktu itu dia menemukan life table, jadi tabel kehidupan. Nah, dia yang menemukan tabel kehidupan. Ini merupakan bagian dari sejarah statistik. Nah, yang lain juga ini. Ada catatan oleh perjudian Inggris dan Prancis abad 17. Ada permainan namanya change. Nah, change ini kemudian dikembangkan menjadi probability theory atau teori peluang yang mengembangkannya Marquis de Laplace. Jadi Marquis ini mengembangkan teori probability. Jadi berapa kemungkinan dadu ini akan muncul angka 6. Nah, itu bagian dari statistik. Kalau kalian di SMP, SMA juga sebenarnya sudah belajar tentang statistik ini. Dalam bentuk kesempatan, peluang, itu masuk dalam probability teori. Nah, Frederick Gauss menemukan kurva Gauss. Jadi dia membuat kurva Gauss yang kalau kalian tahu kurva-kurva itu dia landai, kemudian naik dan turun membentuk seperti bel. Nah, ini dia namakan kurva Gauss. Dia menemukan teori kesalahan kurva. Nah, disebut distribusi normal atau kurva distribusi. Nah, Quetelet tahun 1796 sampai 1874, orang ini disebut sebagai bapak statistik karena karyanya antara lain statistik terapan, kemudian pelaksanaan sensus, pengumpulan data, studi perbandingan antar bangsa, dan dia merupakan pelopor terbentuknya organisasi konferensi internasional statistik yang pertama kali. Nah, ini Quetelet. Kemudian ada Francis Galton. Ini sudah dekat-dekat kemari ya, 1822, 1911. Dia merupakan saudara sepupu Charles Darwin yang terkenal itu. Nah, dia menerapkan cara-cara statistik di dalam masalah hereditas. Jadi, masalah-masalah keturunan itu dia menerapkan cara-cara statistik untuk menentukan. Dia menggunakan teori korelasi dan regresi untuk membuktikannya. Ini juga, ini Carl Pearson. Uji-uji hubungan itu menggunakan uji Pearson. Nah, Pearson ini dia sampai sekarang kita gunakan ya, chi-square distribution. Jadi ini sangat terkenal, uji chi-square. Jadi chi-square itu chi itu x ya, chi square itu ya, 2 yang ada di atas, pangkat 2. Jadi dia menemukan tabel 2 kali 2. Jadi mencari hubungan antara kolom A, B, C, dan D. Nah, ini sangat terkenal. Kemudian abad 20 William Gosset dia membuat temuan mengenai distribusi siswa.
Nah, dia mulai menerapkan bagaimana membuat sampel yang kecil. Nah, kita kenal dengan teori small sample. Jadi mulai melakukan kegiatan tidak lagi mengambil data seluruh populasi, tapi pada saat itu dia mengeluarkan statement bahwa ini loh sampel merupakan gambaran dari populasi. Sampel menunjukkan populasi. Jadi mulai saat itu penelitian-penelitian yang digunakan bisa menggunakan sampel karena kalau menggunakan populasi secara menyeluruh dia itu akan memakan waktu yang lama. Tahun 1890 sampai 1962 ada Fisher ya. Ini juga ujinya namanya Fisher exact. Nah, dia sangat membantu perkembangan statistika. Dia menggunakan mendorong statistika ini digunakan untuk tetap terus menggunakan prosedur-prosedur statistik dalam setiap bidang ilmu. Jadi kalau mau bikin penelitian ya harus dibuktikan dengan dengan statistik. Jadi mulai saat itu semua penelitian-penelitian, teori-teori dibangun berdasarkan hasil dari statistik. Nah, terutama penelitian-penelitian di dalam pertanian, biologi, dan genetika. Jadi Fisher exact ini dia uji yang masih dipakai sampai sekarang untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Nah, kemudian ada Newman dan Person. Ya, itu orang yang sama yang tadi ya. Dia mengembangkan mengenai teori pengujian hipotesa, bahwa hipotesa itu kan kesimpulan sementara. Jadi kesimpulan sementara yang kita lihat hasil dari observasi, hasil dari penelitian masa lalu, kita bisa uji. Kita bisa uji hipotesa ini, dan ini menggunakan statistik. Mulai saat itu pengujian hipotesa dilakukan hanya dengan menguji hipotesa. Jadi maksud saya hipotesa yang sudah terbentuk itu harus diuji oleh statistik. Nah, sehingga kenapa kalau kakak-kakak kalian membuat satu skripsi, dia membuktikan hipotesis yang dia susun itu menggunakan uji statistik. Nah, kalau kuantitatif, kalau kualitatif ya tidak perlu. Tapi yang kita bicarakan sekarang ya penelitian kuantitatif. Seiring berjalannya waktu, arti peran dan fungsi dari statistik ini berubah. Jadi yang dulu cuma urusan negara, kemudian dia sudah berubah sampai ke bisnis, bahkan bukan hanya ilmu pengetahuan yang menggunakan statistik, tapi di bisnis-bisnis sudah menggunakan statistik untuk melihat bagaimana peluang pasar. Dia menggunakan probabilistik, probable. Jadi bagaimana kemungkinan kita akan untung dari sini. Kalau kita membuka toko di sini, peluangnya seperti apa? Nah, jadi bukan hanya di pemerintah saja, tapi sampai sekarang statistik itu bahkan kita bisa melihat perjudian juga menggunakan statistik. Karena berapa yang paling banyak muncul, nah itu sekarang computating ya menggunakan komputer itu ya paling banyak karena statistik. Dan artificial intelligence sekarang yang robot-robot yang artificial intelligence yang otomatik itu ya paling banyak juga sekarang menggunakan data-data statistik. Big data kalau sekarang ya data statistik. Kemudian karena kebutuhan dari statistik ini, maka kebutuhan itu mendorong supaya diterapkannya teknik-teknik sehingga itu ketidakpastian penerapan statistik induktif itu dapat dievaluasi dan kita dapat mempergunakan pendekatan-pendekatan yang lebih objektif, pendekatan-pendekatan baru
dari statistik untuk ya tadi itu membuktikan hipotesis-hipotesis yang ada. Pengertian dari statistik. Edward Lewis bilang statistik itu suatu prosedur ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi prosedur ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu disebut statistika. Sedangkan Cowden bilang bahwa statistika itu metode untuk apa? Untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, melakukan analisis dan kemudian menginterpretasikan data dalam bentuk angka. Nah, definisi dari Croxton-Cowden ini yang kita pakai sampai sekarang. Walaupun ada banyak tambahan definisi dari yang lain, tapi yang paling banyak digunakan dan dikembangkan adalah definisi dari Cowden ini. Ada juga definisi dari Yule and Kendall, di mana dia bilang bahwa statistika itu suatu metode yang digunakan secara khusus untuk menjelaskan data numerik, data-data yang dioperasikan dengan aritmatika ya, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, yang dipengaruhi oleh banyak sebab. Kalau Badan Pusat Statistik BPS, dia membatasi atau mendefinisikan statistika ini menjadi keterangan berupa angka-angka yang memberikan gambaran yang wajar dari seluruh ciri-ciri kegiatan dan keadaan masyarakat Indonesia. Nah, ini pengertian statistika menurut BPS. Nah, secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa biostatistik ini merupakan aplikasi konsep dan metode statistik yang diterapkan pada ilmu biologi, kedokteran, farmasi, dan kesehatan pada umumnya. Jadi, biostatistik ini berbeda dengan statistik umum, karena apa? Karena ini diterapkan di dalam ilmu biologi, kedokteran, farmasi, dan kesehatan. Itu bedanya dengan statistik umum. Biostatistik ini khusus untuk kesehatan pada umumnya, di mana di dalamnya ada biologi, kedokteran, farmasi, kesehatan masyarakat, administrasi rumah sakit. Kita mempergunakan biostatistik. Kenapa beda dengan statistik? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita samakan dengan statistik yang umum. Orang-orang di luar sana, dia menganggap sama, tapi dalam dunia kesehatan bisa saja berbeda. Kalau pemahaman kita di kesehatan, misalnya tentang positif negatif. Nah, kalau di luar sana ya positif itu yang baik, negatif itu yang buruk. Sedangkan kita di kesehatan, positif itu bisa berarti buruk. Misalnya positif COVID-19. Nah, itu kan buruk. Jadi kalau pengkodeannya harusnya rendah. Kalau umpama negatif COVID, harusnya kan baik. Negatif COVID berarti harusnya dalam pemberian kodenya ya harus tinggi. Karena kan negatif COVID artinya baik. Positif COVID artinya buruk. Positif hamil artinya Yulestisia Tatawa. Positif hamil artinya baik. Negatif hamil artinya lebih baik lagi. Untuk yang maksud saya baik ya, kalau tidak baik kalau orang yang sudah menikah terus mengharapkan keturunan tapi hasilnya negatif, ya itu kesedihan bagi mereka. Tapi yang belum kawin justru itu yang Ngoni bahasakan sendiri, yang sesenyum-senyum pasti tahu. Jadi ada hal-hal yang berbeda dengan pandangan masyarakat umum, sehingga kita harus punya cabang ilmu sendiri, namanya biostatistik. Nah, itu salah satu contoh. Ada banyak hal lain yang juga kita tidak bisa menyamakan dengan
statistik pada umumnya. Nah, ini aplikasi biostatistik dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, untuk apa kita mempergunakan ini? Untuk apa kita memerlukan biostatistik ini? Kita perlu biostatistik untuk mengukur peristiwa-peristiwa penting atau yang saya sebut tadi vital event yang terjadi dalam masyarakat. Apa itu peristiwa pentingnya? Kelahiran, kesakitan, kematian, itu peristiwa-peristiwa penting. Perkawinan, penting. Nah, kemudian kita bisa mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah kesehatan yang terdapat pada berbagai kelompok masyarakat. Nah, untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat, yang akan kita pakai yaitu data-data biostatistik. Nah, kemudian kita bisa membandingkan status kesehatan masyarakat di satu tempat dengan tempat yang lain. Kita bisa membandingkan status kesehatan masyarakat di Manado dengan Makassar. Kita bisa membedakan antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya. Itu semua menggunakan biostatistik. Jadi, disitulah biostatistik diaplikasikan. Kita bisa melakukan peramalan, proyeksi terhadap kasus kesehatan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Misalnya, kami di epidemiologi, saya epidemiolognya, kami menggunakan peramalan, menggunakan proyeksi dengan memperhitungkan tren dan angka penularan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga kami bisa menentukan kapan akan terjadi ledakan kasus COVID-19. Misalnya pada bulan Mei, Juni, ya kami sudah memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan kasus pada akhir bulan Juni, dan puncaknya ada di akhir Juli, dan kemudian dia akan turun pada akhir Agustus sampai September. Dia akan terus landai. Dan kemungkinan besar berdasarkan data bulan yang sama tahun yang lalu dan data yang ada sekarang ini yang dipicu oleh terjadinya klaster-klaster sekolah, kita akan mengalami kenaikan pada sekitar pekan pertama bulan Desember. Mulai akan menanjak lagi, tapi pada waktu itu tidak akan banyak lagi gejala berat karena sudah lebih banyak orang yang divaksin. Nah, itu semua menggunakan data-data biostatistik. Nah, evaluasi perjalanan keberhasilan dan kegagalan program kesehatan. Jadi, kalau kita membuat suatu program, misalnya program imunisasi, nah, bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap keberhasilan atau dia gagal, bagaimana perjalanannya, yaitu menggunakan biostatistik. Berapa orang yang telah divaksin, berapa orang yang divaksin kemudian menderita kejadian ikutan pasca imunisasi, berapa yang diimunisasi tapi dia tidak memperoleh kekebalan, berapa yang diimunisasi kemudian dia berhasil menimbulkan kekebalan di dalam tubuhnya, dan ketika dia terinfeksi dia tidak menimbulkan gejala yang berat, berapa banyak. Itu semua menggunakan biostatistik. Kemudian kita estimasi tentang kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya berapa kalau rumah sakit, berapa kita akan siapkan obat tertentu pada bulan ini. Itu semua menggunakan data biostatistik. Oh, ini ternyata pada bulan-bulan seperti ini akan meningkat jumlah pasien demam berdarah karena musim penghujan. Jadi kita di administrasi kesehatan harus bekerja sama dengan instalasi farmasi untuk menyatakan, kita harus stok obat-obatan yang terkait dengan penyembuhan demam berdarah, supaya kita tidak kehabisan stok. Kalau mau pesan, silakan pesan yang ini. Nah, itu semua menggunakan data-data biostatistik. Kemudian penelitian, yaitu tidak perlu lagi kita bahas karena memang
di penelitian, terutama kalian di kesehatan, ya mempergunakan biostatistik. Apalagi kalau publikasi ilmiah di media massa, jurnal ilmiah, kita harus mempergunakan data-data biostatistik. Nah, ini jenis-jenisnya. Kalau pengertian statistika itu sendiri, disiplin ilmu yang mempelajari metode tadi, kumpul, olah, saji, analisis, kemudian simpulkan satu data mentah agar menghasilkan informasi yang jelas untuk keperluan ilmiah. Jadi, apa beda data dan informasi? Data itu mentah yang kita kumpulkan, kemudian kita olah. Nah, proses mengolah data ini ya proses statistik. Nah, dari hasil dari pengolahan data, penyajian data statistik ini, itulah sudah berupa apa? Informasi. Jadi data yang sudah diolah, dia menghasilkan informasi. Jadi informasi yang kita dapatkan itu merupakan hasil dari pengolahan data mentah. Jangan lupakan itu. Kemudian dia dikelompokkan menjadi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi deskriptif itu ya menggambarkan, seperti ini gambar ya. Dia hanya mendeskripsikan berapa persen A, berapa persen B ya. Hanya merupakan gambaran-gambaran seperti itu. Tapi kalau statistik inferensial, dia biasanya sudah berupa grafik-grafik seperti ini. Ya, kurva-kurva Gauss di mana ini bersinggungan dengan ini di sini. Garis normalnya di mana. Jadi inferensial itu sudah merupakan gabungan dari beberapa data yang dikombin atau dibandingkan, kemudian dicari persamaannya, dicari perbedaannya. Itu kalau statistik inferensial. Nah, ini contohnya. Kalau deskriptif ya, kita kumpulkan, kita sajikan dalam satu gugus data, dan memberi informasi yang berguna. Jadi berapa laki-laki di dalam kelas semester 5 ARS ini? Sekian laki-laki 1, perempuan 12 misalnya. Nah, itu deskriptif, menggambarkan saja. Nah, kalau statistik deskriptif ini dibilang sebagai ilmu statistik yang meliputi teknik merangkum dan menjadikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Kalau kita lihat tabel, kita lihat grafik, kita lihat diagram, itu sudah pasti statistik deskriptif. Misalnya IPK semester 4 yang lalu, semester 4. Kita bisa lihat, oh si A dapat 3,8, si B dapat 4, si C dapat 3, gitu. Itu merupakan gambaran. Jadi bisa disebut statistik deskriptif. Nah, ini juga menjelaskan aspek waktu dan tempat dari peristiwa yang telah berlangsung. Jadi pada bulan ini, pada bulan September, kemudian tempatnya di mana, gitu. Itu ada tabelnya, ada grafiknya berdasarkan waktu. Nah, itu disebut statistik deskriptif. Jadi kita menggambarkan data-data yang digambarkan itu statistik deskriptif. Gampangnya seperti itu. Nah, ini contohnya kumpul data dengan kuesioner. Atau pengambilan data sekunder, data yang sudah ada, kemudian kita pergi untuk mengambilnya. Itu biasanya berbentuk gambaran. Nah, kemudian kalau kita mengolah datanya, yang kita butuhkan itu hanyalah mean. Mean itu nilai tengah. Ya, rata-rata, rata. Kemudian median. Median itu dari urutan data, itu ada yang paling tengah median. Jadi kalau umpama 1 sampai 10, tengahnya di mana? Itu nilai median.
Kemudian modus yang paling banyak muncul. Jadi kalau umpama cowok PDKT, dia modus, berarti dia banyak kali muncul toh. Dapat tahu, oh dia modus. Ingat-ingat Jo, kalau dia banyak kali muncul, itu modus. Nah, kemudian ada variasi, ada range, IQR, standar deviasi. Nanti itu kita pelajari lebih lanjut. Kemudian penyajian datanya dalam bentuk teks, tabel atau diagram. Ya, ini hasil dari pengolahan datanya sederhana. Cuma variasi, rate, rasio. Nah, interpretasinya ya hanya bentuk gambar-gambar seperti ini. Kalau statistik inferensial, dia sudah lebih complicated lagi. Dia sudah ada lebih dari satu data yang dibandingkan. Nah, ini statistik inferensial ini mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk forecasting, ya, peramalan atau menarik kesimpulan. Jadi untuk meramalkan sesuatu yang akan terjadi, berarti sudah ada aspek waktu di sana, kita menggunakan statistik inferensial. Nah, kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari ciri-ciri populasi yang dinyatakan dengan parameter melalui penghitungan statistik sampel. Ini berdasarkan teori estimasi dengan pengujian hipotesis. Jadi, biasanya kalau judul-judul suatu penelitian, dia sudah hubungan antara pengetahuan sikap dan tindakan dengan penularan demam berdarah di wilayah ini. Nah, itu biasanya sudah bukan cuma melibatkan gambaran saja. Memang ada gambaran, tapi sudah ada analisis di dalamnya, dan kita bisa menyimpulkan apakah dia ada hubungan atau tidak lewat perhitungan statistik, yaitu statistik inferensial tentunya. Nah, ini pembagiannya. Ya, kalau pola berpikir yang dipakai dalam inferensi statistik cenderung induksi daripada deduksi. Jadi, induksi, kalau deduksi dari mana ke mana. Kalau induksi, induct, umum ke khusus atau khusus ke umum? Deduksi. Khusus. Hah? Jadi induksi apa? Deduksi yang mana yang dari umum ke khusus? D atau in? Itu sama dengan inklusif, eksklusif. Kalau eksklusif berarti khusus. Inklusif berarti umum. Jadi kalau inklusif berarti dari mana ke mana? Ini induksi. Induksi itu prosedur yang berkenaan dengan generalisasi dari khusus ke umum. Ya, sebaliknya kalau deduksi berarti dari umum kemudian kita uraikan menjadi khusus. Jadi statistika itu tadi sudah dijelaskan deskriptif, kalau inferensia itu ada parametrik dan non parametrik. Para itu artinya apa? Para. Apa? Para. Hah? Apa Gabungan. Para, kita nggak tanya yang lain. Para medis. Apa itu para? Samping. Apa itu para?
parameter. Dekat. Metrik itu apa? Meter. Hitung. Jadi parametrik itu berkaitan dengan perhitungan. Ada hasil hitungnya. Kalau non parametrik tidak. Ya. Tidak berhubungan dengan hasil hitung. Kalau parametrik dia hasil dari perhitungan. Jadi ingat baik-baik kalau inferensia terdiri dari yang dihitung dan yang bukan hasil hitung. Non parametrik itu bukan hasil hitung. Tapi kedua-duanya ini bisa untuk dicari persamaannya, dicari korelasinya. Yang biasa kalau dia kalau parametrik kita melakukan korelasi regresi linear atau Pearson. Regresi linear. Jadi regret kemudian linear. Linear itu ya garis lurus, line. Nah, kalau komparatif kita melakukan apa? Compare, membandingkan, melihat perbedaan. Kalau non parametrik, korelatif biasanya Spearman and Kendall, chi-square, karena ini biasanya dia kualitatif, bukan angka sebenarnya. Nanti saya jelaskan sebentar. Kalau kita mau melihat perbedaannya, Mann-Whitney, kemudian Kruskal-Wallis. Ini penting ya untuk dihafal dalam biostatistik. Nah, kalau parametrik itu prosedur uji inferensial dibuat dengan asumsi. Dapat baca ini? Ya, nanti bahannya ada di ICT, nanti kalian download, kalian baca kalau tidak terbaca sekarang. Jadi sampel yang digunakan berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Terdistribusi normal artinya dia berada pada garis normal. Kalau sumbu X dan sumbu Y, sumbu X, dia normal itu di antara tengah-tengahnya. Jadi kalau ini di belakang saya normal itu yang begini. Nah, semua yang tersebar di garis normal itu, nah dia masuk dalam parametrik. Kalau tidak normal, non parametrik. Nah, saya mau tanya, kalau kalian umur berapa? Rata-rata. Dari 10 orang, 12 orang, 13 orang, rata-rata umur berapa sekarang? 20? 20. 20. Berarti garis normal dari kurva kelas kalian adalah 20. Mungkin ada yang 21, ada yang masih 19, toh. Tapi kalau umpama dia ada di antara kalian yang 50 atau 30 itu berada jauh dari garis normal. Nah, kalau dia berada jauh dari garis normal, itu berarti disebut tidak normal. Nah, kalau kalian ini berada pada garis normal, jadi dekat semua dengan rata-rata, yaitu 20. Nah, biasanya pemilihan sampel dilakukan secara acak, kalau yang parametrik ini. Nah, kemudian diamati dengan unit observasi yang independen. Jadi, diamati tersendiri. Jadi bebas ya antara variabel ini diamati, variabel yang ini, yang variabel A diamati lain, variabel B diamati dengan lain. Kemudian kalau dua variabel yang diamati ya harusnya dia homogen atau variansnya sama. Varians itu beda. Misalnya kalau kita menanyakan misalnya apakah dia tahu atau tidak? Ya jawabannya tahu atau tidak. Variabel yang sikapnya ya dua juga, setuju atau tidak. Jadi di ragamnya sama, jangan sampai ragamnya berbeda, variansnya berbeda. Gitu. Kemudian biasanya diukur dengan skala interval atau rasio. Nanti kita lihat skala pengukuran akan saya jelaskan selanjutnya. Kalau statistik non parametrik
Ini alternatif ya. Kalau dia tadi kan ya harus normal. Nah, sekarang kalau tidak normal, berarti kita mempergunakan non-parametrik. Pada sampel atau populasi yang ketika diuji normalitas datanya terbukti tidak normal, berarti kita harus mempergunakan ini, statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik ini bukan bertujuan menduga atau menguji parameter populasi. Jadi bukan mengukur populasi, tapi membandingkan karakteristik populasi-populasi secara umum. Jadi dia cuma membandingkan populasi secara umum. Dia tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir semua populasi. Jadi cuma pada populasi tertentu saja. Nah, dia tidak bisa digunakan untuk misalnya kalau kita melakukan penelitian di melihat data di kelas kalian begitu. Ketika saya berhasil membuktikan hipotesis, nah, misalnya semester 5 terbukti rajin dari buktinya apa, mereka memasukkan semua tugas. Nah, itu hanya berlaku pada kalian, tidak berlaku pada kelas yang lain. Bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa semua semester 5 di Trinita rajin. Nah, kalau mempergunakan non-parametrik ya seperti itu. Ini jenis data. Ada gambar yang saya dapatkan cukup bagus untuk membandingkan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif biasanya dalam bentuk kategori. Jadi, misalnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita berikan kode 1, perempuan kita berikan kode 2. Nah, data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari. Itu disebut data kategori. Tidak berbentuk angka atau bilangan. Jadi, dia biasanya baik dan buruk. Baik itu kan tidak ada nomornya. Tidak ada angkanya. Baik, buruk, sedang. Dia kan bukan dalam bentuk angka. Tapi kalau mau mengujinya secara statistik, kita bisa memberikan kode. Baik itu misalnya 3, sedang itu 2, kemudian buruk itu 1. Nah, itu bisa digunakan untuk menghitung statistik. Tapi data kualitatif itu ya antara itu tadi, bukan dalam bentuk angka, baik, buruk, tinggi, rendah, kemudian apa lagi? Laki-laki, perempuan. Laki-laki kan tidak ada angkanya. Perempuan, agama, dia termasuk dalam kualitatif. Jadi tidak bisa dihitung. Kemudian kalau kuantitatif itu nomor. Biasanya hasil perhitungan. Dinyatakan dengan angka, bilangan, tinggi berapa, umur berapa, kemudian apalagi suhu berapa, itu semua data kuantitatif. Jadi harus ingat, nih kualitatif data, nama itu kualitatif, karena kan tidak bisa dinomorkan. NIM itu apa? Data apa? Kuantitatif. Nah, NIM, nama itu kualitatif. NIM itu karena apa? Karena ada urutannya di situ. Ada 1, urutan kedua. Kenapa nama dan selalu diminta nama dan NIM? Supaya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ketika kita mau mengurutkan, ya kita tinggal menggunakan data kuantitatif yang tadi, NIM. Coba misalnya, apa yang membuat De Vringato harus lebih dulu dari Janet Koyoba? Tidak ada. Apa?
Nggak ada, karena kan selevel orang, kualitas. Tapi kan kita harus membuat urutan. Urutan apa yang kita pakai? Bisa huruf. Huruf nama, misalnya kan F, Fresi duluan dari stevia. Tapi kan kalau itu ada juga masalahnya. Nanti kalau yang namanya Eulestia besi, dia akan menjadi terakhir terus. Jadi kita membutuhkan data kuantitatif, yaitu NIM, nomor, supaya ya lebih lebih adil saja rasanya seperti itu. Kemudian yang masuk data kualitatif, warna. Warna merah, enggak ada yang bilang merah itu lebih tinggi dari putih. Merah lebih tinggi dari hitam. Tidak ada. Kan warna semua sama. Enggak ada satu warna lebih lebih melebihi warna yang lain. Kemudian aromatik, bau, busuk, bau enak, itu kan kualitatif, tidak ada nomornya. Kalau kuantitatif, nah berapa nomor sepatu? Kemudian berat, berapa berat? Ya biasa kalau cewek-cewek kok sensitif kalau bicara berat kan, nggak usah bicara berat. Kemudian berapa skor ujian? Nah, itu semua kuantitatif. Jadi orang so boleh mengerti apa itu data kualitatif, mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif. Orang so bisa tahu. Kalau so bisa tahu ini, orang sudah bisa uh, lanjut untuk biostatistik. Karena ini dasarnya. Kalau kita tidak tahu ya susah. Ini kalau dia data kuantitatif, ada yang continue, ada yang discrete. Kalau continue itu data numerik yang nilainya dapat diukur sampai sekecil-kecilnya. Ya, kalau data continue. Continue, jadi terus-terus. Kita bisa mencari sampai sekecil-kecilnya. Berat badan 100 kilo, 50 kilo, 69 kilo. Kita bisa sampai sekecil-kecilnya. 69 kilo 32 gram. Nah, ciri-ciri dari data kontinu ini, dia hanya dapat diperoleh dengan cara mengukur. Bilangan cenderung desimal. Tinggi, kita bisa cari. Oh, tinggi saya 170. 170 pas, oh 170,23. Ah, masa? Oh, sebenarnya 226. Mari kita kasih bulatkan 25. Jadi sampai koma-komanya kita bisa cari. Karena itu pengukuran, tergantung dari alat ukur yang kita gunakan. Nah, biasanya digunakan dalam nilai rata-rata, dinyatakan dalam nilai rata-rata. Kalau discrete, ini dihitung berdasarkan, diperoleh hasil perhitungan berdasarkan bentuk angka bulat. Misalnya, 10 orang ibu hamil. Orang itu, adakah orang setengah? Setengah orang. Kalau setengah orang, setengah apa anjing? Nah, memang ada yang orang-orang setengah-setengah begitu, Mar. Maksudnya dong setengah tamang, setengah anjing. Enggak. Jadi, enggak ya. Jadi enggak ada yang begitu. Di dalam perhitungan, tidak ada seperti itu. Kalau dia data diskrit. Jadi tidak ada orang setengah. Walaupun ada orang yang setengah mati, Mar, dia tetap dihitung satu. Nggak bisa dihitung setengah. Jadi tetap bulat. Ini juga diperoleh dengan cara menghitung. Bilangan yang diperoleh itu angkanya selalu bulat. Nah, kita berkepala, ingat kita berkepala, ingat angka diskrit bulat. Nah, biasanya persen atau proporsi. Nah, menurut cara memperoleh,
Menurut cara memperoleh, ada data primer. Saya sudah singgung di awal tadi. Ada data primer. Data primer itu data utama. Primer, pertama, prima. Diambil langsung di sumbernya. Misalnya kita yang turun, kita yang ukur berapa tingginya, berapa beratnya, itu kita mengambil data primer. Kalau data sekunder itu sudah diambil oleh orang lain. Kita pergi kepada orang yang mengambil data itu. Nah, misalnya data yang ada di BPS, itu mereka yang ambil. Kita tinggal pergi kepada mereka, itu kita jadikan data sekunder. Kalau data tersier, yaitu data sekunder sudah dipublikasikan oleh orang lain dan kita pakai. Jadi sudah ada di publikasi. Misalnya sudah ada di publikasi bahwa 50% masyarakat Sulawesi Utara tidak percaya adanya COVID misalnya. Nah, itu biasanya ditulis oleh media. Diambil datanya dari penelitian orang, dari data sekunder juga gitu. Tapi biasanya orang hanya pakai data primer dan data sekunder. Nih, menurut sumber dibedakan menjadi data internal, dikumpulkan untuk kalangan sendiri, dan data yang diperoleh di pihak luar. Jadi di luar kalangan peneliti atau di data yang apa ya? Pokoknya diperoleh dari luar lah, bukan dari instansi kita gitu. Itu disebut data internal dan data eksternal. Nah, ini yang saya sebut tadi skala pengukuran. Kita kebanyakan orang di biostatistik bingung di sini. Ketika kita mau cari tahu yang mana nominal, yang mana ordinal, yang mana interval, yang mana rasio. Ini yang banyak membingungkan mahasiswa-mahasiswa, apalagi kalau sudah mau menyusun skripsi. Nah, skala pengukuran itu dibagi dua, kategori dan numerik. Kalau tadi saya sudah jelaskan kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada yang sudah dikategorikan, ada yang hasil dari pengukuran, biasanya seperti itu. Nah, kalau skala kategori itu, ini gambaran karakteristik satu set data dalam pengukuran kategori. Biasanya data yang berupa jumlah atau frekuensi setiap kategori. Frekuensi itu yang paling banyak muncul. Nah, persen setiap kategori dalam bentuk tabel dan grafik biasanya disajikan. Itu kalau pengukuran kategori. Jadi laki-laki berapa, perempuan berapa, tinggi, rendah, sedang. Itu bisa kita lihat di frekuensinya. Nah, kalau numerik, ini terkait dari set data pengukuran numerik. Biasanya yang digunakan mean, median, modus untuk ukuran pemusatan, untuk ukuran penyebaran, biasanya deviasi, varian, koefisien, interkuartil, range, maksimum, minimum. Data variabel numerik ini umumnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik juga. Yang paling banyak itu histogram. Kalau plots, yang titik-titik itu jarang ada yang mengerti, sehingga seringkali tidak digunakan. Kan kita buat data ini supaya masyarakat umum mengerti. Jadi yang paling banyak ya histogram saja, mudah untuk dimengerti. Ini, skala nominal itu angka yang diberikan pada objek pengukuran hanya sebagai label, jadi hanya kode saja. Nah, supaya orang bisa membedakan, ya, dia tersembunyi.
karakteristiknya bisa disembunyikan. Misalnya jenis hijau, biru, kuning. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa hijau itu lebih tinggi dari biru, tapi untuk memudahkan kita membedakannya, ya kita taruh nomor lah di situ. Jenis kelamin tadi sudah saya jelaskan, agama, golongan darah, 0, AB, B, A. Nah, itu kan tidak tidak ada yang lebih besar daripada yang lain. Nah, kalau ordinal ini digambar, lihat bedanya ya. Ini sudah jelas bahwa A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Jadi sudah ada ordo di sana. Sudah ada ordo kelas. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Ini ordinal. Ukuran yang membedakan satu sama lain dan mempunyai arti tingkatan. Jadi sudah ada A lebih kecil dari B, sudah ada seperti itu. Kemudian untuk mengurutkan objek dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Nah, jadi ini sudah jelas, peringkat 1, 2, 3, 4, itu sudah jelas. Nah, kemudian ukuran tersebut tidak memberikan nilai absolut terhadap objek. Jadi bukan berarti hasil pengukuran ya. Dia memang juara 1, juara 2, juara 3, itu jelas. Kan beda dengan tadi ya. Ini tidak ada tingkatannya. Kalau yang nominal enggak ada tingkatannya. Ordinal ada. A lebih tinggi, A lebih rendah dari B. Nilai misalnya. Nilai A, nilai B, nilai C. Nilai A lebih tinggi dari nilai B. Nilai B lebih tinggi dari nilai C. Nah, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung pengertian tingkat. 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Ini kan SMP lebih tinggi dari SMA. Kemudian status ekonomi. Status ekonomi yang baik kan lebih tinggi daripada yang sedang. Dan kemudian derajat sakit. Ini severe. Severe itu parah, tingkat keparahan parah sekali, kemudian menengah, ya tidak terlalu parah. Yang biasa-biasa saja atau minimal gejalanya. Itu kan ada tingkatannya. Jadi ingat, ordo sudah ada tingkatannya. Kalau nominal, tidak ada. Kalau skala, interval dan rasio. Ini dia. Interval dan rasio seringkali juga susah untuk dibedakan. Nah, kalau interval itu ukuran yang membedakan, jadi ada perbedaan. Dia ada arti tingkatan, mempunyai besaran, dia ada interval yang tetap antara satu dengan yang lain. Misalnya skor. Kemudian IP. Itu masuk skala numerik yang interval. Ada ulangan interval. Ini. Misalnya mistar ini, alat ukur ini yang digambar. Itu dia menunjukkan skala rasio. Tapi kalau skala interval ya, yang ini. Yang interval ini yang ada 0 mutlaknya. Kalau rasio membedakan ukurannya membedakan, mempunyai arti tingkatan, mempunyai besaran, jarak tertentu antara data mempunyai nilai mutlak absolut. Artinya 0. Kosong, tidak ada. Tinggi badan, berat badan. Jadi memang absolut 0. Nah, kalau scale itu dia tidak ada absolutnya. Ya. Kalau 0 derajat itu masih ada minusnya. Minus 1 derajat, minus 2 derajat. Kalau pengukuran tidak ada minus 30 cm, tidak ada lagi di bawah 0.
tinggi badan, minus 20. Nggak ada. Kalau suhu, ada minus. Jadi bisa dipahami antara interval dan rasio. Ingat-ingat aja kalau interval termometer. Dia ada lagi di bawah 0. Tapi kalau umpama skala rasio, kalau interval dia tidak ada 0, tidak ada 0 mutlak. Kalau rasio dia ada 0 mutlak. Jadi tidak ada yang minus. Berat badan minus 30 kg, tidak ada. Tuh. Berarti dia masuk skala rasio. Kalau dia ada nilai minus, di bawah 0 masih ada, itu berarti interval. Ini tabel skala pengukuran. Kalau kategori, dia nominal, laki-laki, perempuan. Kalau numerik, dia pakai interval suhu badan. Kalau ordinal, ini tingkat pendidikan. Tinggi rendah. Kadar kolesterol tinggi rendah. Kalau rasio, berat badan berapa, tinggi badan berapa, kadar gula darah, ini semua hasil dari pengukuran. Tapi alat ukurnya dia ini tidak, dia ada 0 mutlak. Kalau ini tidak ada 0 mutlak. Ya. Ini yang tidak ada 0 mutlak, interval. Oke, terima kasih. Sudah selesai untuk hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Silakan WA kalau mau bertanya. Saya balas kalau ada kesempatan. Kita mau ambil gambar, mau screen capture. Cara yang bagus-bagus. Satu, sabar ya. Tuh. Dua. Masih ada satu. Gue. Ini Fresi, enggak mau saya keluar muka. Tunggu. Walah, kita pakai background salah. Wait. Yang dulu close. Untuk tugas nanti pertemuan selanjutnya itu absen nanti kalian isi absen di ICT ya. Terus materi ini juga akan ada di e-learning. Saya harap kalian akses e-learning. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian.
kuliah baik-baik. Terima kasih atas perhatian, salam sehat, dan selamat siang.